Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yaitu Dedi Arisandi, di persidangan yang berlangsung Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025, dalam bacaan tuntutannya, bahwa selama fakta yang terungkap di persidangan, mengenai unsur pidana yang didakwakan, yakni, barang siapa, membuat memalsu surat, dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud memakai seolah-olah isinya benar. Maka jaksa penuntut umum menyatakan unsur-unsur yang tercantum, yang termuat dalam pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP, telah terpenuhi. Oleh karena itu, kami selaku jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi unsur-unsur atau rumusan dalam pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa perbuatan Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Selama di persidangan tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan pemaaf. Kami selaku jaksa penuntut umum menuntut supaya sang pengadil yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan, perbuatan Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono, selama 3 tahun dengan perintah agar Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono tetap ditahan di rumah tahanan Surabaya. Atas tuntutan tersebut, Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono akan mengajukan nota pembelaan di persidangan berikutnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Siang masih saya katakan, baik sebelum saya bacakan tuntutan ada saya surat tuntutan nomor register perkara PDA 12/2016 Majelis Hakim yang saya hormati pada Jaksa Negeri Surabaya dan memperhatikan hasil persidangan dalam perkara bersama terdakwa Raden Dadang Kusbudi Wicaksono SH. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya nomor 564 PB 2025 PN Surabaya dan Pengadilan 2025 dengan dakwaan melanggar pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP. Wajib masih saya bacakan. Baik, surat dakwaan telah terlampir dengan surat dakwaan ini, kemudian fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa saksi surat penunjuk juga terdakwa dan barang bukti. Dalam hal ini keterangan saksi yang hadir yaitu saksi Fatul Musa, keterangannya tercantum dalam surat pembaruan, saksi Rasul Alfian, saksi Profesor Dr. Bambang Yusyo, saksi Dwi Budi Santoso, saksi Dwi Haryanto, saksi Ahmad Syaroni, juga ahli Sabta Aprianto, kemudian ahli Dr. Prawitra Malik, dan juga bisa saksi identitas yaitu saksi Eka Darmawana, saksi saksi Tri Ahmad Muzaki, juga seorang ahli Dr. Joko Gansong, dan keterangan terdakwa sebagaimana tercantum keseluruhan di dalam surat dakwaan.
Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang, maka saudara kami kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang dakwaan terdakwa oleh karena dakwaan kami betul-betul melanggar pasal 24 ayat 1 ke 1 KUHP, maka kami akan membuktikan dakwaan tersebut dengan uraian sebagai berikut: 1. Barang siapa; 2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat; 3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, peningkatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah hasilnya benar dan tidak palsu. 5. Yang dilakukan terhadap harta dalam tertib. 6. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian yang keseluruhannya tercantum atau terlampir di dalam surat itu, yang pada intinya kami selaku penuntut umum menyatakan bahwasanya unsur-unsur yang tercantum atau termuat di dalam unsur pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi dan meyakinkan. Oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dan dalam kasus uji saksi terbukti secara dan meyakinkan serta telah memenuhi unsur atau rumusan perbuatan pidana sebagaimana pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum. Oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan tersebut, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya unsur pembenaran atau maaf yang dapat menghapuskan pidana dari terdakwa, maka terdakwa harus dipidana dan ditahan oleh pidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan majukan pidana. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yang kepada terdakwa yang meringankan terdakwa soal dalam persidangan dan terdakwa pembunuhan. Berdasarkan yang dimaksud pada kami penuntut umum dalam perkara ini memperhatikan ketentuan peraturan yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan sebagai memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa dan Budi Wicaksono sudah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan negara Kasat Surabaya. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam surat perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp2.000. Demikian majelis hakim. Terima kasih. Intinya menurut umum saudara terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat pasal 264 ke 1 pidana. Mohon kepada kami supaya saudara dijatuhi 3 tahun penjara, kurangi selama tahanan dan perintah saudara terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara Kasat Surabaya. Di telah tidak menentukan saudara kembali terhadap penuntut ini ada hak bicara yang untuk mengajukan pembelaan. Kita kasih waktu seperti yang sudah sepakat kemarin hari Kamis, kita tinggal pada minggu untuk pembelaan.